Urbanisasi, kalau dulu kan kayaknya ngetren gitu ya, apalagi Ya, habis lebaran biasa berbondong-bondong warga datang ke datang sini baru. untuk kayak nyari rezeki di Jakarta gitu ya, untuk kemudian dapat penghasilan di Jakarta, Hmm, selalu memiliki daya tarik gitu kan. betul. Kalau orang daerah pengen banget ke Jakarta, menyandang gelar Jakarta kayaknya Benar gimana sekali. banget Tapi itu ya. ternyata tadi berdasarkan infonya angkanya terus turun Agung. Jadi dari tahun 2022 pun ke 2023, 2023 ke 2024 itu selalu menurun angka masyarakat yang kemudian berpindah gitu Oke. urbanisasi ke Jakarta. Apa yang kemudian menjadi penyebab utama begitu turunnya minat pendatang baru ke Jakarta? Apakah Jakarta memang udah nggak seksi lagi gitu ya buat dilirik untuk jadi apa namanya tempat untuk mencari Nafkah rezeki gitu gitu ya. ya? Nah untuk mengetahui pemirsa kita sudah terhubung secara virtual dengan sosiolog ada Pak Erian Joni yang sudah bergabung. Selamat pagi Pak Erian. Selamat pagi Mas Agung dan Mbak Tia. Selamat pagi Pak, terima kasih atas waktunya di obrolan pagi hari ini. Pak Erian, ini kan Iya, kalau kita oke. lihat informasinya ini ada penurunan jumlah pendatang baru begitu ya ke Ya, Jakarta. dari Dinas Capil ya. Ya, di data dari Industri Kepil Jakarta. Apa sebenarnya kalau Anda melihat penyebab dari tren ini, Pak Erian? Em, Memang ya kalau kita lihat alasan klasiknya tentu membaiknya ekonomi di daerah asal ya, karena persoalan orang melakukan perpindahan dari desa ke kota atau para urban itu karena ada push factor dan pull factor ya. Push ini kan daya tarik ini, pull ini kan daya tarik kota ya, dan pull adalah daya dorong yang ada di desa. Nah, kenapa warga berkurang ya melakukan mengunjungi ibu kota atau melakukan perpindahan dari desa ke kota itu, para urbanisator ini adalah karena tentunya banyak penyebab ya. Salah satunya Jakarta memang tidak seksi lagi ya bagi para pencari kerja tertentu pada lapisan golongan kerja tertentu ya. Tapi kita tidak perlu pungkiri juga ya bahwa memang secara klasik penyebab orang tidak melakukan urbanisasi ya membaiknya ekonomi, pembangunan infrastruktur, atau karena faktor-faktor lain ya yang perlu kita jelaskan lagi. Nah, tetapi saya melihat bahwa di luar faktor yang klasik itu ada 3 faktor lagi yang perlu kita sikapi, bahwa Jakarta tidak lagi menjadi primadona ya bagi pencari kerja. Kita mengikuti sejak tahun 2009 itu telah mengalami tren penurunan ya dari tahun ke tahun ya, Jakarta itu. Pertama adalah karena saya melihatnya adalah yang disebut dengan konsep rational life choice ya, pilihan rasional orang untuk hidup. Kenapa? Ada sebuah idiom yang mengatakan bahwa hujan hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri kita ya. Artinya bagaimana? Bahwa orang udah mulai rasional. Buat apa tinggal di kota yang biaya hidup mahal walaupun gaji besar tapi kan tidak seimbang ya. Kan sama saja tinggal di desa dengan gaji yang rendah dengan biaya hidup rendah. Nah, rational choice ini menjadi penyebab orang untuk salah satunya untuk tinggal berpikir ya ulang untuk pergi melakukan pindah ke Jakarta itu. Karena kita tahu ya bahwa beban hidup, tekanan-tekanan hidup, karena kota Jakarta itu kan manusianya kalau dalam konsep sosiologi kota namanya adalah homodromos ya, manusia percepatan gitu ya. Oke. Jadi cepat, bisa menggunakan teknik waktu, hidup dalam tekanan ya, berani untuk berspekulasi sebagainya. Dan Pak hidup Irian? dalam berbagai pilihan-pilihan alternatif itu. Pak Erian, tapi ada nggak Oke. sih kaitannya dengan apa namanya status Jakarta yang sekarang kan udah nggak lagi menyandang ibu kota. Jadi penyebab kemudian ini jadi minat masyarakat jadi turun gitu kan? Saya melihatnya tidak itu ya, tidak. Nggak ada. Karena belum terukur juga ya orang mau pindah ke ibu kota baru ke tempat lain. Saya tidak ada hubungan dengan itu ya, bahwa Jakarta tidak lagi menjadi ibu kota, tidak. Itu sangat variabel yang belum signifikan ya kalau kita lihat. Oke. Tetapi adalah faktor-faktor digitalisasi juga saya rasa sangat menentukan ya, bahwa pola pekerjaan orang hari ini yang kenal dengan work from anywhere itu kan juga menjadi satu catatan ya. Munculnya disparitas pekerjaan baru di era digital ini, seperti banyaknya jenis pekerjaan baru yang bersifat media sosial, itu juga salah satu penyebab kaum khususnya kaum Gen Z ya. Gen Z itu kan sangat rasional ya dalam memilih sesuatu. Mereka kan kuat berinteraksi dengan dalam dunia maya, tetapi lemah dalam dunia nyata ya, dalam dunia sosial.
Nah, fenomena ini juga memicu orang-orang di daerah-daerah desa untuk berpikir untuk pergi ke kota. Buat apa bekerja di kota, sementara pekerjaan di desa pun sama ya dengan adanya digitalisasi orang dalam pekerjaan ya dengan perkembangan jenis pekerjaan e-commerce ya, dunia pekerjaan-pekerjaan yang bersifat online dan sebagainya hari ini. Sehingga rasionalitas ini juga mengurangi orang untuk melakukan mobilitas geografis ke wilayah Jakarta. Itu salah satu dua hal yang saya cukup prinsip ya, bahwa Jakarta itu tidak lagi seksi itu. Kemudian juga ada lagi fenomena Gen Z ini. Gen Z ini kan memang secara ada keunggulan dan kelemahannya. Memang mereka sangat kuat ya secara digital ya dalam interaksi dunia maya ya, ini yang dimanfaatkan ini, apalagi dengan isu apa di Jakarta seperti Tanah Abang mulai sepi ya, mall pada mengalami apalagi kalau Gen Z kan degradasi, bikinnya selalu work life balance gitu ya, itu dia. keseimbangan antara pekerjaan sama kehidupan. Kayaknya mereka bisa, kalau kerjaan sudah bisa dimonitor gitu, bisa dari jauh di remote, kenapa harus lawan kemacetan Jakarta gitu. Atau mungkin memang kalau misalnya kata-kata Gen Z kelemahan Gen Z itu mereka tidak siap bertarung ya dalam posisi pertarungan sosial pada generasi sebelumnya ya. Generasi sebelumnya kan kuat itu ya, mereka siap bertarung, manusia percepatan, manusia yang memanfaatkan space ya, ruang Jakarta yang sempit dalam posisi yang menurut mereka sangat efisien dan efektif dalam pekerjaan menggunakan timing. Tapi Gen Z tidak seperti itu ya, mereka mempertimbangkan rasionalitas waktu. Buat apa saya ke Jakarta kalau itu hanya pekerjaannya juga online ya. Ini hal-hal yang perlu disikapi bahwa Jakarta bukan lagi. Fenomena ini juga dialami oleh kota-kota besar lain ya. Baik. Pak Rian, ini kan lain. Terakhir nih, mungkin kalau kata-kata Gen Z juga salah satunya adalah nyari kerja di Jakarta tuh susah begitu. Apakah mungkin memang ada faktor kesempatan bekerja di Jakarta yang sudah semakin sedikit begitu dan dibandingkan kota-kota lain, atau mungkin ada kota-kota lain lebih menjanjikan begitu ya? Kira-kira kota mana nih Pak Rian yang jadi target para pendatang baru kalau gitu? Ya memang benar ya bahwa ada pusat-pusat pertumbuhan baru ya di hampir semua kota itu mengalami namanya perkembangan suburban ya, melahirkan kawasan suburban dan suburban. Nah, di kawasan suburban itu menjadi sasaran dari pekerja baru ya. Kalau di Jakarta kawasan ya Tangerang ya, Depok dan kawasan yang di luar Jakarta ya. Di daerah Jogja itu juga berkembang ya, kawasan-kawasan di pinggiran Jogja, sehingga dia menjadi sebuah wilayah yang disebut dengan suburban dan suburbanisasi yang lebih menjanjikan ya, karena berkembangnya infrastruktur, jalan tol dan pembangunan lain yang mudah dijangkau dalam posisi orang mencari kerja di daerah tersebut. Baik, terima kasih Pak Rian sudah berikan insight sama kita ngasih inspirasi bahwa ternyata tempat lain, Jakarta mungkin udah nggak seksi lagi di kacamata warga di luar sana, tapi ternyata di tempat lain pun tetap ada wilayah-wilayah yang memang potensial begitu. Betul ya sekali. untuk berkarir, untuk berkarya. Pilihannya banyak gitu ya jadinya. Banyak. Terima kasih banyak Pak Rian Joni, sosiolog, atas waktu di obrolan pagi hari ini. Salam sehat selalu